lewat hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati waktu-waktu bersama dengan Engkau. Lewat live streaming ini, kami bersekutu di dalam Roh, dan setiap siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau, dan kami sangat bersuka cita karena kami sangat bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman. Engkau berkati setiap kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan, walaupun kita masih harus melakukan ibadah secara online, tapi kuasa Tuhan gak terbatas, hadirat Tuhan gak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya ingin bicara tentang rasa cinta atau kasih. Rasa cinta atau rasa kasih. Jadi hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara kita mempelajari apa yang Tuhan inginkan dari kita berhubungan dengan rasa cinta atau rasa kasih itu. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17 ada firman Tuhan yang sangat terkenal mengenai hal ini. Kita semua tahu ceritanya di dalam Yohanes pasal 2 ayat 17 ini. Alkitab berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini cerita waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ngelihat ada penjual-penjual, pedagang-pedagang, penukar uang di dalam bait suci, sehingga Yesus marah. Dan Yesus menjungkir balikan meja-meja, kemudian penukar-penukar uang dihamburkannya. Orang kaget dengan apa yang Yesus lakukan. Kemudian murid-murid ingat bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi kenapa Yesus melakukan hal tersebut? Kenapa sampai Yesus mengerjakan hal yang mungkin bagi banyak orang itu sesuatu yang tidak bisa diterima? Alkitab berkata bahwa ternyata, dan ini sudah ditulis di bagian firman Tuhan di kitab Mazmur, memang teringat cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, kata menghanguskan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu membakar. Jadi menghanguskan itu berarti membakar. Sementara dalam terjemahan lama menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini menurut Roma 12 itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Yang harus, kalau korban itu harus hangus terbakar. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan cinta, dengan rasa cinta, dengan rasa kasih, maka akan membuat apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu diterima, korban yang hangus terbakar di hadapan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, sebenarnya banyak orang hanya fokus kepada cerita ini. Yesus menjungkir balikan semua meja-meja penukar uang, pedagang-pedagang merpati. Sebenarnya ceritanya tidak sampai di situ. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang menjelaskan bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, membakar aku, menghancurkan aku. Di dalam ayat 18 sampai ayat 22 kita akan lihat. Alkitab berkata waktu orang-orang Yahudi melihat hal tersebut, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari
aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi sebenarnya yang Yesus tekankan bukan sekedar bait Allah secara fisik waktu itu di Yerusalem. Tapi Yesus sedang berbicara tentang bait Allah secara rohani. Apa itu bait Allah secara rohani? Tubuh kita. Di dalam beberapa bagian firman Tuhan dalam Korintus katakan tubuh kita adalah bait Allah. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, bait Allah yang Yesus maksudkan yang paling utama adalah tubuhnya sendiri. Yesus sedang berkata, rombak bait Allah ini, dan aku akan bangunnya dalam 3 hari. Apa yang Yesus maksudkan? Dirinya sendiri. Bahwa dia akan mati di salib. Tolong jangan berisik. Kenapa Yesus rela untuk mati di kayu salib? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Yesus mau mati. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8, Yesus lakukan ini karena cinta. Kenapa Yesus mau lakukan semua ini? Karena dia cinta akan umat Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan kasih, perasaan cinta yang membuat dia mau melakukan semua itu. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, lihat, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus melakukan itu? Dia Allah, dia menjadi manusia. Mengosongkan dirinya, merendahkan diri, jadi hamba. Bahkan tidak sampai situ. Dia mau taat sampai mati di kayu salib. Karena rasa cintanya akan dunia ini. Karena rasa kasihnya akan dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu karena rasa cinta, maka ada banyak hal yang akan kita alami. Saya lanjutkan Filipi 2 ini ayat 9, 10 dan ayat 11. Di ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi apa yang kita alami? Kita akan mengalami promosi. Kita akan ditinggikan dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Kita akan dipromosikan oleh Tuhan kalau kita melakukan segala sesuatu karena cinta. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar keterpaksaan. Tapi waktu kita melakukan dengan rasa cinta, waktu kita melakukan dengan rasa kasih, maka kita akan melihat promosi itu akan datang dari Tuhan. Kemudian ayat yang 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Artinya semua kuasa itu bertekuk lutut kepada Yesus. Jadi yang kedua, kalau kita melakukan karena cinta, maka kita akan mendapatkan kuasa. Waktu kita memberikan cinta kita, maka kita akan dapat promosi. Waktu kita memberikan cinta kita, kita akan mendapatkan kuasa. Ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akan mendapatkan pengakuan. Banyak orang melakukan sesuatu untuk mencari pengakuan. Dia ingin membuktikan sesuatu
supaya mendapatkan pengakuan. Dan apa yang terjadi? Dia nggak dapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya karena rasa cinta. Dia melakukannya untuk mengejar pengakuan. Dia melakukannya untuk mendapatkan imbalan. Dia melakukannya karena itu sebuah keharusan bagi dia. Sebuah kewajiban bagi dia. Menjadi sebuah rutinitas bagi dia. Dia nggak dapat apa-apa. Dan kemudian, apalagi yang Yesus dapatkan? Yesaya 53 ayat 12. Ini nubuatan tentang Yesus yang kemudian menjadi korban penebus dosa. Dia mati di kayu salib. Apa yang Yesus dapatkan di situ? Ayat 12 berkata, sebab itu aku, Allah Bapa, akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yang keempat yang kita bisa dapatkan kalau kita lakukan karena rasa cinta atau kasih adalah upah. Jangan bekerja untuk upah Bapak Ibu Saudara. Bekerjalah karena rasa kasih. Bekerjalah karena rasa cinta. Maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan upah. Dan di sini kalau firman Tuhan berkata orang-orang kuat yang akan menjadi jarahannya dia. Tolong tampilkan lagi ayatnya. Apa yang menjadi jarahannya dia? Orang-orang Yesaya 53 ayat 12 tadi. Ya, di sini dikatakan orang-orang besar dan orang-orang kuat. Nah, ini yang harus kita imani hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat hari-hari ini penuaian jiwa-jiwa. Orang-orang besar, orang-orang kuat. Artinya orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan. Orang-orang terkenal. Mereka akan datang kepada Tuhan. Itu yang kita imani hari-hari ini. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukannya. Maka dia melihat orang-orang kuat, orang-orang besar. Demikian juga di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita mau melakukan semuanya karena rasa cinta, rasa kasih, kita akan mengalami penuaian itu. Kita akan melihat orang-orang datang. Kita akan melihat orang-orang diselamatkan. Nah, salah satu masalah terbesar di akhir zaman adalah kehilangan cinta. Kehilangan rasa cinta. Kehilangan rasa kasih. Dan itu sudah dinubuatkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Paulus memberitahukan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang berbahaya. Dan sebagai akibat dari masa-masa yang sukar, masa yang berbahaya persis seperti hari-hari ini. Ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya. Jadi kasih itu mestinya, cinta itu, rasa cinta itu mestinya untuk diberikan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Itu bukan untuk diberikan, malah dia ambil. Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi lihat semua mereka lakukan ini. Kenapa? Mereka kehilangan kasih. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Bapak Ibu Saudara, lihat. Ini semua bahasa dari kasih. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di 1 Korintus pasal 13 tentang poin-poin kasih, itu semua tentang kasih. Ayat 4 lihat. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semua poin-poin, elemen-elemen tentang kasih itu hilang. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di 1 Korintus 13 itu ada 15 elemen tentang kasih. Itu semuanya hilang. Kenapa?
elemen-elemen tentang kasih itu semuanya hilang? Karena kita tidak punya kasih. Kita kehilangan rasa cinta, rasa kasih. Jadi Alkitab berkata bahwa kasih kebanyakan orang itu akan menjadi tawar. Di dalam Matius 24 ayat 10, ini Yesus yang menubuatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad. Kenapa? Karena kasihnya akan Tuhan itu hilang. Kenapa mereka saling menyerahkan? Kenapa saling membenci? Benci itu lawan dari kasih. Makanya kitab Wahyu, kitab terakhir di Alkitab, kitab terakhir yang juga ditulis, kitab Wahyu yang merupakan peringatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, itu didahului dengan suratan kepada 7 jemaat. Dan apa nasihat kepada 7 jemaat? 7 jemaat itu menggambarkan gereja sekarang. Salah satunya kepada jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 4-5. Kita lihat apa yang terjadi di gereja akhir zaman. Wahyu 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ternyata salah satu tipe gereja di akhir zaman meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Meninggalkan kasih, kehilangan rasa cinta, itu adalah sebuah kejatuhan. Alkitab bilang bukan sekedar jatuh, dalam sekali jatuh. Karena itu apa yang harus dilakukan? Bertobatlah. Jadi kalau Alkitab berkata bertobat, berarti kehilangan kasih adalah sebuah dosa. Kehilangan kasih, rasa cinta adalah sebuah dosa. Makanya disuruh bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang aku akan mengambil. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan bahwa hari-hari ini akan terjadi penghakiman di dalam dunia ini. Kepada rumah Tuhan, kepada dunia ini. Kita pikir penghakiman itu nanti akan terjadi pada Yesus datang kedua kali. Tapi penghakiman sebelum Yesus datang kedua kali nggak akan terjadi. Kita pikir itu hanya akan terjadi di perjanjian lama. Itu hanya terjadi di perjanjian lama waktu orang Israel bikin dosa, mereka langsung dihakimi oleh Tuhan. Sementara di perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Sehingga tidak akan pernah ada penghakiman sebelum Yesus datang kedua kali. Tapi kalau saudara lihat, ada 2 jenis penghakiman yang terjadi. Pertama, penghakiman kepada orang yang tidak percaya. Herodes, Alkitab berkata dia ditampar oleh malaikat Tuhan karena dia menyombongkan dirinya. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga Herodes mati. Itu penghakiman kepada orang yang tidak percaya. Penghakiman juga kepada orang yang tidak percaya. Orang agamawi yang berpikir dia melakukan yang benar, tapi itu salah. Dia melakukan firman Tuhan, tapi itu salah. Siapa? Saulus. Sebelum dia bertobat jadi Paulus. Di tengah jalan waktu dia mau menganiaya orang Kristen, Tuhan pukul dia di tengah jalan. Dia jatuh dari kuda. Dan bukan cuma dari jatuh dari kuda tunggangannya dia, Alkitab berkata, penglihatannya hilang. 3 hari lamanya dia menjadi buta. Jadi pertama, penghakiman pada orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Herodes. Kedua, penghakiman kepada orang agamawi. Yang katanya tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Yaitu Saulus. Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini buktinya dia nggak kenal Tuhan.
Dia berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Yesus bilang, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi ada banyak orang-orang Kristen juga akan mengalami penghakiman kalau mereka hanya hidup dalam roh agamawi. Mereka pikir apa yang dia lakukan itu benar, padahal sedang menentang kebenaran yang sebenarnya. Yang ketiga, ada penghakiman kepada orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sudah lahir baru. Bahkan kemungkinan besar sudah penuh Roh Kudus. Siapa? Ananias dan Safira. Ini penghakiman di dalam gereja. Kenapa penghakiman itu terjadi? Karena mereka mendustai Roh Kudus, mereka membohongi pemimpin mereka, yaitu para rasul pada waktu itu, Petrus. Mereka menunjukkan ketidak hormat mereka kepada Petrus dengan berdusta kepada Petrus. Dan Petrus bilang, "Kamu sedang berdusta kepada Roh Kudus." Padahal dia berdusta kepada manusia. Tapi kamu sedang mendustai Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Ananias dan Safira kemudian mati pada saat itu juga. Mati di dalam gereja. Jadi saya beritahu pada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau gereja tidak bertobat, Wahyu 2 kita baca, kalau kamu gak bertobat, aku akan datang mengambil kaki Dian itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam 7 jemaat di kitab Wahyu, 5-nya itu dihakimi oleh Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat. Dan itu tidak terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali. Penghakiman terakhir. Tapi sementara ada di dunia ini. Nah, Yesus memberitahu supaya kita terhindar dari penghakiman. Alkitab sudah berkata bahwa penghakiman itu akan mulai dari rumah Tuhan. Di dalam kitab Petrus, penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita akan melihat penghakiman-penghakiman yang akan Tuhan lakukan. Bukan karena Allah tidak mengasihi. Bukan karena Tuhan tidak mencintai. Seperti jemaat Efesus. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu gak bertobat, maka aku akan mengambil kaki Dian itu daripada kamu. Bagian lain, jemaat lain, aku akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Kalau kamu tidak bertobat. Bagian yang lain, mereka akan diserahkan kalau mereka tidak bertobat. Itu dalam 7 jemaat di kitab Wahyu, 5 di antara jemaat itu dihakimi oleh Tuhan kalau tidak bertobat. Sebaliknya, kalau menang, kita lihat ada banyak promosi-promosi yang mereka akan dapatkan. Jadi hari-hari ini, saya ingin kita belajar tentang rasa cinta ini karena cinta atau kasih itu yang menutupi segala dosa, segala pelanggaran. Yang membuat kita tidak mengalami penghakiman. Yang membuat kita terhindar dari penghakiman. Karena penghakiman itu penghukuman. Jadi nanti jangan kaget bahwa ada orang-orang yang hakimi mereka Tuhan. Saya ingat papa saya mengembalakan satu pengembalaan di daerah Sulawesi Tengah. Dan di situ ada dukun yang sangat terkenal. Tapi jahat. Makanya sama penduduk juga gak suka karena dukun ini jahat. Dan dia menyerang papa saya dengan kuasa gelap. Dan papa saya waktu mimpi, papa saya lihat orang ini menyerang dia. Kemudian papa saya membalikkan serangan itu. Dan apa yang terjadi? Kalau saya gak salah ingat, 1 minggu kemudian orangnya meninggal. Siapa yang lakukan? Tuhan. Karena dia menyerang hamba Tuhan. Saya juga masih ingat, papa saya pelayanan di daerah Cangir Talaut, di Kepulauan Siau. Ada satu anak muda, dia datang dan memberi dirinya untuk dibaptis. Orang Kristen.
Tapi kemudian dia tahu bahwa ada namanya baptisan yang benar, yaitu baptisan selam. Nah, bukan baptisan selam, karena baptisan itu selam. Jadi baptisan itu artinya selam, ditenggelamkan. Jadi orang itu memberi diri, dia bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Saya masih ingat dia masih SMP waktu itu. Kalau nggak salah ini, anak ini. Kemudian omnya datang. Omnya datang dan menyeret dia di aspal. Jadi datang di acara KKR itu dan seret anak itu di aspal. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Beberapa waktu kemudian, omnya ini kena stroke. Siapa yang hakimi dia? Tuhan. Orang Kristen. Kalau yang dukun itu bukan orang Kristen. Menyerang papa saya. Dan dalam 1 minggu mati. Ini orang Kristen. Dia pikir yang dia lakukan itu benar. Karena dia pikir kok ini anak ini mempermainkan baptisan. Dia sudah dibaptis, kok kenapa dia mau dibaptis? Waktu bayi dia sudah dibaptis. Kenapa dia mau dibaptis lagi? Jadi dia seret anak ini. Dan apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian kena stroke. Jadi Tuhan, walaupun Tuhan penuh kasih, tapi ketika kita menentang kebenaran dan tidak mau bertobat, sekali lagi, tidak mau bertobat, pasti ada suara Tuhan yang berbicara. Nggak mungkin. Tuhan nggak langsung menghukum. Tuhan nggak langsung menghukum. Pasti ada suara Tuhan yang berbicara untuk mengingatkan orang tersebut. Tapi orang tersebut nggak mau sadar, sehingga penghakiman Tuhan itu datang. Makanya Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut terhadap apa yang terjadi hari-hari ini. Mungkin kekristenan ditentang dan semuanya. Karena kita tidak berperang, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Nah, saya lanjutkan tentang rasa cinta atau rasa kasih ini. Kenapa kita membutuhkan cinta untuk melakukan apapun? Yang pertama, supaya kita bersemangat. Inilah yang membuat kita bergairah, bersemangat. Di dalam Kejadian 29 ayat 18 dan ayat 20, di situ ada cerita tentang Yakub. Dia cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Jadi Laban punya 2 anak, Lea dan Rahel. Tapi kemudian ternyata tradisi pada waktu itu dia nggak boleh menikahi adiknya dulu. Kakaknya harus duluan menikah. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Waktu setelah genap itu dia melakukan itu, yang dikasih bukan Rahel tapi Lea. Ayat 20. Kemudian Laban bilang, kamu nggak bisa, kamu kalau mau dapatkan Rahel kamu bekerja 7 tahun lagi. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. 14 tahun semuanya. Dia lakukan untuk Lea, dia lakukan untuk Rahel. Dia sempat kerja di Laban itu bukan 14 tahun, 20 tahun lamanya. Kenapa? Yakub merasakan yang 7 tahun itu hanya beberapa hari saja. Alkitab bilang karena cintanya kepada Rahel. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa cinta akan membuat kita bersemangat. Kita nggak merasa capek, kita nggak merasa lelah. Dan kita nggak merasa itu sebagai sebuah beban. Kenapa? Karena rasa cinta. Kemudian yang kedua, rasa cinta itu akan membuat kita melakukan lebih dari yang diminta. Lebih dari yang diminta. Kita lihat ada peraturan tentang budak waktu itu. Ada peraturan tentang budak di Israel. Keluaran 21 ayat yang kedua. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, ini budak orang Ibrani ya, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka.
dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi hanya boleh paling lama 6 tahun orang Ibrani, orang Israel boleh jadi budak. Tahun yang ketujuh adalah tahun Yobel bagi mereka. Pembebasan bagi mereka. Tapi kemudian kita lihat ayat 5 dan ayat 6. Tetapi jika budak itu, budak orang Israel ini, Ibrani, dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku. Ternyata di situ kemudian dia berkeluarga. Jadi waktu dia jadi budak, dia kemudian berkeluarga, dia bilang, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Dia cuma ditetapkan jadi budak 6 tahun saja. Tahun ke-7 dia bebas. Tanpa harus bayar tebusan. Tapi kemudian dia rela untuk melakukan lebih yang dari yang ditetapkan. Dia bilang, aku mau jadi budak Tuanku selama-lamanya. Karena apa? Karena aku mencintai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan rela, kita akan melakukan lebih dari yang diminta. Kalau kita punya rasa cinta. Kalau waktu kita punya rasa cinta akan Tuhan, kita akan lakukan. Tapi hari-hari ini terjadi apa? Mereka tinggalkan keluarga mereka. Kalau kita baca tadi, karena dia cinta kepada keluarganya. Mestinya dia keluar, keluarganya dia harus tinggalkan. Karena waktu dia budak, dia nggak punya keluarga, kemudian dia berkeluarga di situ, jadi keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya dia harus tinggalkan. Tapi karena dia bilang karena rasa cinta, maka aku rela untuk melakukan lebih. Jadi budak selamanya, bukan orang merdeka. Tapi yang terjadi hari-hari ini, banyak suami-suami meninggalkan istrinya. Banyak istri-istri meninggalkan suaminya. Banyak orang tua meninggalkan anak-anaknya. Banyak anak-anak meninggalkan orang tuanya. Kenapa? Karena kehilangan rasa cinta. Mungkin ada berkata, saya udah gak tahan dengan perlakuan suami saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya rasa cinta, kita akan dapat menahan semuanya dan rela melakukan apapun. Walaupun untuk beberapa waktu mungkin kita disakiti. Mungkin ada suami-suami bilang, saya udah gak tega, saya gak kuat lagi melihat perlakuan istri saya. Atau mungkin ada anak-anak berkata, saya udah gak kuat lagi melihat perlakuan papa saya. Saya harus lari dari rumah. Tapi kalau kita punya rasa cinta, kita akan melakukan lebih dari yang diminta. Kita gak akan meninggalkan orang tua kita. Kita gak akan meninggalkan keluarga kita. Kita gak akan meninggalkan istri atau suami kita. Tapi bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Perceraian meningkat. Kenapa? Karena mungkin ada gesekan-gesekan di sana dan mereka tidak kuat menghadapi itu. Mereka memilih untuk pergi. Tetapi budak ini dia katakan, saya karena rasa cinta, saya mau melakukan lebih lagi. Selama-lamanya dia tetap jadi budak. Karena rasa cinta. Dia tidak menganggap itu sebagai sebuah perbudakan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga menjadi orang Kristen. Karena rasa cinta kita akan Tuhan, kita tidak menganggap penderitaan itu. Kita tidak menganggap pencobaan itu sebagai sesuatu yang menyakitkan kita. Sehingga kita harus mundur dari Tuhan. Sehingga kita harus meninggalkan Tuhan. Tapi kita akan rela melakukan lebih lagi. Kenapa? Karena rasa cinta kita. Kita nggak akan meninggalkan Tuhan. Kita nggak akan meninggalkan hal-hal yang lain. Karena cinta kita kepada Tuhan. Yang ketiga,
Waktu kita melakukan dengan rasa cinta, kita akan memberi lebih lagi. Memberi lebih lagi. 1 Tawarik 29 ayat 3. Ini tentang Raja Daud. Raja Daud bilang begini, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan dari segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Jadi dia sudah siapkan semua persembahannya. Sudah ada. Tapi gak sampai situ, dia bilang karena cinta, maka dia lakukan sebagai tambahan. Dan dengan ini aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Lihat, tidak cukup persembahan yang dia sudah berikan. Tapi karena rasa cintanya, dia mau memberi lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menganggap pemberian itu sebuah pemborosan. Banyak orang menganggap pemberian itu sebuah hal yang sangat menyakitkan. Banyak orang menganggap pemberian itu sebagai sebuah hal yang merugikan. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa cinta di sana. Kalau kita punya rasa cinta, kita bahkan akan melakukan lebih lagi. Kita merasa nggak cukup yang saya sudah berikan. Saya akan memberi lebih banyak lagi. Seperti Raja Daud. Karena cinta akan rumah Tuhan. Maka dia beri lebih banyak lagi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 13. Bahkan orang ternyata juga bisa memberi. Bahkan memberi secara ekstrim. Tapi kalau dia nggak punya rasa cinta, sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Segala hal yang kita lakukan, kalau tidak berdasarkan kasih, nggak ada faedah. Nggak ada faedah artinya tidak ada manfaatnya bagi kita. Jadi mari, waktu kita mau memberi, berilah karena kasih. Bukan karena kewajibanmu harus memberi kepada orang tua, sehingga engkau memberi. Bukan karena kewajibanmu harus memberi kepada Tuhan, sehingga engkau memberi. Memberi kepada gereja, sehingga engkau memberi. Tapi engkau lakukan itu karena cinta, sehingga engkau akan mendapatkan faedah, manfaatnya. Bahkan engkau akan melakukan lebih dan lebih lagi. Kemudian yang keempat, kalau kita lakukan dengan rasa cinta, maka penyembahan kita akan menjadi penyembahan yang benar. Kita bisa menyembah dengan benar. Mazmur 84 ayat 2 dan ayat 3. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Nah kata disenangi, itu di dalam terjemahan Indonesia Literal Translate itu menggunakan kata dicintai. Jadi waktu kita mencintai akan rumah Tuhan, betapa disenangi tempat kediamanmu, hadirat Tuhan. Jadi tempat kediamanmu itu artinya hadirat Tuhan. Kita datang ke tempat kediaman Tuhan di mana? Di Gunung Kudus Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita lakukan itu dengan cinta, lihat ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwaku hancur. Dalam terjemahan lain, jiwaku habis. Kenapa? Karena aku mencintai tempat kediamanmu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kenapa orang malas berdoa? Kenapa orang gak suka menyembah? Karena dia gak mengalami rasa cinta akan Tuhan. Akan kediaman Tuhan. Banyak orang, waktu dia beribadah, dia pikir kok ini lama. Kok kenapa belum selesai ibadahnya? Kenapa doanya belum selesai? Kenapa penyembahnya belum selesai? Kenapa? Karena dia gak dasarkan kepada rasa cinta. Kalau kita punya rasa cinta, maka kita akan rindu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Kalau kita punya rasa cinta, kita akan selalu rindu untuk masuk dalam rumah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, rasa cinta itu akan membuat kita fokus. Sekali lagi, rasa cinta itu akan buat kita fokus. Jadi waktu kita fokus kepada Tuhan dalam penyembahan, itu membuat kita gampang merasakan hadirat Tuhan. Kedua, waktu kita fokus kepada Tuhan dalam penyembahan, itu membuat kita nggak ingat waktu. Wah, kok udah 1 jam ya, kok belum selesai. Waktu kita fokus kepada Tuhan, itu membuat dalam penyembahan kita itu kita lupa hal-hal yang lain. Kita nggak terinterupsi, nggak terganggu oleh hal-hal yang lain. Kenapa? Karena kita fokus pada Tuhan. Nah, rasa cinta ini akan membawa kita fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mestinya kita harus lebih banyak menyembah Tuhan. Karena perlindungan paling aman kita hari-hari ini hanya di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhanlah kita bisa mendapatkan perlindungan yang paling aman. Tapi bagaimana kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan kalau kita nggak punya rasa cinta lagi? Kalau kita nggak punya gairah lagi? Kenapa banyak orang kritik tentang penyembahan yang lama? Kenapa banyak orang kritik tentang penyembahan yang ekstrim? Karena mereka nggak punya rasa cinta lagi. Kalau orang punya rasa cinta, dia akan melakukan apapun dalam penyembahan-penyembahan dia. Ya, seperti Daud, dia rela mempermalukan dirinya, menari-nari, lompat-lompat. Menghinakan dirinya karena dia cinta akan Tuhan. Sama seperti seorang wanita pelacur. Dia rela merendahkan dirinya. Dia datang nangis di kaki Yesus. Membasahi kaki Yesus dengan air matanya, kemudian menyuci kaki Yesus, seka dengan membersihkan dengan rambutnya. Kenapa dia rela lakukan itu? Itu sebuah penyembahan yang sangat ekstrim. Harga dirinya dikorbankan. Kemudian dia memberi minyak narwastu yang sangat mahal. Kenapa mereka lakukan itu? Karena rasa cintanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau hari-hari ini kembali lagi rasa cinta kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kita akan selalu rindu hadirat Tuhan. Kemudian yang kelima, kalau kita punya rasa cinta, maka kita akan menggemari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Kita akan menggemari firman Tuhan. 47 dan 48. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang ku cintai itu. Jadi karena kita cinta kepada firman Tuhan, kita akan gemar. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang ku cintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Bahkan pada bagian firman Tuhan yang lain di Mazmur 119 ini, aku merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Kenapa? Karena cinta kita kepada firman Tuhan. Kenapa orang gak suka baca Alkitab? Kenapa orang gak suka dengar khotbah? Karena dia gak punya rasa cinta akan firman Tuhan. Yang terakhir, saya suka ini yang terakhir. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Kita sedang menghadapi masa-masa yang berat. Tapi kalau kita punya rasa cinta ini, maka tidak ada apapun yang dapat menghentikan kita. Yang keenam, tidak dapat dihentikan. Ayat terakhir, Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Anak muda suka dengan ayat ini. Tapi saya harus tahu jangan cuma anak muda. Kita yang sudah orang tua, kita harus suka. Hei bapak-bapak, apakah engkau masih mencintai istrimu? Apakah masih berkobar cintamu kepada suamimu? Hai ibu-ibu, kita harus punya ini. Supaya kita nggak lihat yang lain. Kita nggak tertarik kepada yang lain. Banyak ibu-ibu sekarang lebih tertarik kepada bintang-bintang Korea. Kebanyakan nonton drakor, membayangkan suaminya seperti artis Korea tersebut. Cintanya hilang karena drakor. Tapi kalau kita cinta, kita lihat, kita nggak dapat dihentikan. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kenapa? Karena
cinta kuat seperti maut. Artinya hanya maut yang menghentikan. Bahkan di sini kegairan gigi seperti dunia orang mati. Jadi hanya mati kemudian dia bisa berhenti. Kalau dia nggak mati dia nggak bisa dihentikan. Saudara lihat, cinta itu kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Bapak Ibu sudah bilang, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Nah kalau nyala api Tuhan siapa yang akan bisa padamkan? Kenapa orang kehilangan api melayani? Kenapa orang kehilangan api untuk melakukan hal-hal yang benar? Karena mereka nggak punya rasa cinta. Tapi kalau mereka punya rasa cinta, Alkitab bilang, cinta itu seperti nyala api. Bukan nyala api biasa yang bisa dipadamkan. Tapi nyala api Tuhan. Itu yang membuat kita, saya suka lagu lama. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Orang kalau dia ingat akan Tuhan, cintanya kepada dia nggak akan mundur lagi. Kita baca selanjutnya ayatnya. Ayat yang 7. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanguskannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Jadi lihat, air, sungai, harta, benda, kekayaan. Itu nggak bisa memadamkan cinta. Nggak bisa menghanyutkan dia. Nah banyak orang dihanyutkan oleh dunia hari-hari ini. Tapi Alkitab bilang kalau dia punya cinta, maka nggak ada sungai-sungai pencobaan yang bisa menghanguskan kita. Nggak ada air-air masalah yang bisa memadamkan rasa cinta kita. Bahkan harta, kekayaan tidak bisa menghentikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki rasa cinta kita akan Tuhan. Perbaharui lagi rasa cinta kita akan Tuhan. Sehingga kita nggak akan berhenti oleh apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita nggak akan meninggalkan keluarga kita. Suami tidak akan meninggalkan istri tidak akan meninggalkan suami, orang tua tidak akan meninggalkan anak tidak akan meninggalkan orang tua. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, kita nggak akan pernah meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena kita cintakan Tuhan. Kita nggak akan pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Karena kita cinta akan Tuhan. Kita nggak akan pernah meninggalkan memberi dalam rumah Tuhan. Memberi kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena kita cinta akan Tuhan. Kita rela melakukan lebih dari apa yang diminta. Karena kita cinta akan Tuhan. Kita mau melakukan seperti Yakub. Dia nggak rasa. Itu sangat lama, kenapa? Karena cinta. Dia punya semangat. Nggak pernah padam semangatnya. Kita baca tadi. Nggak ada air yang bisa memadamkannya. Kenapa? Karena semangatnya dia adalah api Tuhan. Cinta yang dari Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini. Ketika dunia kasihnya menjadi tawar. Ketika dunia kasihnya menjadi hambar. Paulus menubuatkan kepada Timotius bahwa pada hari-hari terakhir, masa yang sukar, masa yang berbahaya, orang akan kehilangan cinta itu. Kasih itu akan kehilangan. Orang akan sebaliknya lebih mencintai dirinya sendiri. Yesus mengatakan itu dalam Matius 24. Orang saling membenci. Kehilangan cinta itu pada hari-hari terakhir. Dan kalau kita sedang alami itu, kitab Wahyu pasal 2 tadi, Yesus menasihatkan, bertobatlah. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan hari-hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara kehilangan cinta kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, kepada pelayanan, kepada istri, kepada suami, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada orang tua.
hanya satu ini yang bisa dilakukan. Bertobat. Kita datang kepada Tuhan, kita bertobat. Kalau kita nggak suka lagi menyembah Tuhan, kita datang, kita bertobat. Kalau kita nggak suka lagi membaca Alkitab, kita datang, kita bertobat. Kalau kita nggak suka lagi memberi, kita datang, kita bertobat. Bahkan ketika kita mungkin terlalu gampang dihentikan oleh masalah yang sedang kita hadapi, oleh pergumulan yang kita hadapi, kita datang, kita bertobat. Biar kita alami kasih yang diperbarui. Aku berdoa saat ini Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap kami, supaya kami mengalami lagi rasa cinta itu. Biar kami bertobat, biar kami berbalik kepadamu Tuhan. Kembalikan rasa cinta itu di dalam kami. Kembalikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tarik tanganmu di hatimu, di dadamu. Saya berdoa, biar hari ini kita dipulihkan kembali rasa cinta kita akan Tuhan. Sehingga gairah kita akan Tuhan kembali menyala-nyala. Sehingga kita rela untuk melakukan apa saja, bahkan lebih dari yang diminta. Kita mau memberi lebih lagi. Kita bisa menyembah Dia dengan benar. Kita bisa mengemari akan firman Tuhan. Bahkan tidak ada apapun yang dapat menghentikan kita.